Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eva Nurdianti dari Prodi Profesi Nurse Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini untuk memberikan penyuluhan mengenai penyakit katarak. Ini nanti tujuannya supaya keluarga, ibu dan mbak ini bisa tahu lebih detail apa sih itu penyakit katarak, terus bagaimana perawatannya, bagaimana cara pencegahan dan juga cara pengobatannya. Ini nanti saya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk ibu sama mbaknya. Apakah sudah bersedia? Saya mulai terlebih dahulu. Sebelumnya ibu sama mbak sudah tahu apa belum apa itu penyakit katarak? Lipat nih ya. Baik, saya jelaskan lebih dahulu ya. Untuk pengertian katarak itu adalah penyakit pada usia lanjut yang merupakan proses penuaan yang menyebabkan penglihatan mata menjadi kabur atau buram. Bisa juga menyebabkan mata itu menjadi berawan. Hal ini bisa merubah gambaran yang diproyeksikan oleh retina itu menjadi berbeda. Contohnya seperti ini, misalkan yang pertama, mata itu terlihat buram padahal tidak ada benda yang menghalangi mata, seperti itu Mbak. Terus kemudian yang kedua, misalkan kita melihat cahaya putih, itu bukan cahaya putih, melainkan cahayanya berubah menjadi warna kuning. Kemudian saya akan melanjutkan untuk membahas tentang penyebab katarak. Yang pertama yaitu ada penyakit metabolik yang diturunkan. Contohnya adalah penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Yang kedua ada penyakit hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi. Yang ketiga ada hipokalemia atau penyakit kekurangan kalium. Selanjutnya ada riwayat katarak dari keluarga. Ini bisa diturunkan dari ibunya atau dari bapaknya, terutama yang memiliki golongan darah yang sama. Bisa juga dari usia yang menua bisa terjadi katarak. Selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini yang biasanya berisiko itu kebanyakan adalah perempuan, karena kalau perempuan itu terjadi proses menopause yang dimana nanti fungsi kesehatan dari tubuh itu menurun. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ada infeksi virus pada ibu hamil. Adapun virus jadinya katarak itu yang pertama ada virus rubella, herpes simplex. Selanjutnya ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu dengan jangka waktu yang lama. Ini contohnya adalah obat kortikosteroid. Obat ini biasanya itu fungsinya untuk mengurangi peradangan atau inflamasi. Yang kedua itu ada obat amiodarone yang fungsinya untuk mengurangi gangguan pada ritme jantung. Selanjutnya ada terpapar banyak sinar ultraviolet. Contohnya itu sinar matahari. Kemudian ada riwayat operasi katarak yang sudah pernah dilakukan. Terus kemudian ada merokok. Merokok ini biasanya asap rokoknya itu tidak bagus untuk kesehatan ya. Adapun tanda dan gejala yang pertama itu penglihatan menjadi buram, menjadi kabur. Yang kedua ada kesulitan untuk melihat ketika malam hari. Selanjutnya ada mata terasa sensitif terhadap cahaya, membutuhkan pasokan cahaya yang banyak ketika membaca. Kemudian sering mengganti kontak lensa mata atau kacamata karena dirasa itu sudah tidak nyaman lagi dipakai. Selanjutnya warna cahaya memudar. Ini seperti yang sudah saya contohkan tadi, itu bahwa kalau kita melihat dengan cahaya putih itu cahayanya akan berubah menjadi kuning. Selanjutnya jika melihat hanya dengan satu mata, maka gambaran atau bayangan benda yang dilihat itu bisa berubah menjadi ganda. Misalkan kita melihat sebuah bendanya itu sebenarnya satu, tapi ketika kita melihat dengan satu mata itu bendanya berubah menjadi dua. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara perawatan penyakit katarak. Yang pertama itu bisa menggunakan obat sesuai dengan aturan seperti yang sudah diindikasikan oleh dokter. Itu harus dilakukan, jangan melebihkan dosis atau mengurangi dosis. Yang kedua bisa mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai obat. Yang ketiga membersihkan sekitar area mata dengan kapas steril atau kapas yang dibasahi dengan air yang bersih. Selanjutnya bisa membersihkan daerah mata dengan cara mengusap
atau menyapu dengan menggunakan kapas itu dari dalam keluar. Kalau membersihkan jangan dari luar ke dalam ya Bu ya, karena itu bisa menyebabkan bakteri dan infeksi masuk ke mata. Selanjutnya untuk penetesan obat mata itu bisa dilakukan dengan cara duduk, kemudian kepala menghadap ke atas dengan kelopak mata bagian bawah itu ditarik seperti ini. Selanjutnya pada siang hari itu disarankan untuk menggunakan kacamata supaya untuk menghindarkan mata kontak langsung dengan sinar matahari. Selanjutnya bisa melakukan kunjungan secara rutin ke fasilitas kesehatan jika ada keluhan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada tanda dan gejala katarak. Lalu ada cara pencegahan katarak. Yang pertama itu bisa mempertahankan kadar gula atau tekanan darah tetap normal. Ini jika memiliki riwayat diabetes mellitus biasanya. Lalu jika terjadi hipertensi itu juga harus tekanan darahnya dalam keadaan normal. Yang kedua, tidak melakukan pekerjaan yang berat. Misalkan jika kita merasa sudah lelah, mata sudah ngantuk, itu sebaiknya untuk istirahatkan terlebih dahulu. Ada melindungi mata dari benturan dan cahaya matahari yang terlalu lama. Kemudian menjauhkan mata dari benda-benda yang tajam. Setelah itu membatasi kebiasaan berkendara saat malam hari, karena itu bisa menyebabkan risiko jatuh. Lalu memperbaiki pencahayaan di rumah, terus menggunakan kacamata ketika membaca. Adapun cara pengobatan dari katarak itu sendiri, yang pertama bisa menggunakan obat untuk pengurang rasa nyeri. Bisa menggunakan obat antibiotik juga, tapi obat ini biasanya itu harus sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh dokter. Menggunakan penutup mata dan tidak menggosok mata. Selanjutnya bisa melakukan terapi penyebab katarak. Contohnya ini bisa mengontrol kadar gula darah dan juga kadar tekanan darah tingginya supaya tidak melebihi dari batas normal. Kemudian menghentikan penggunaan obat-obat seperti obat kortikosteroid, obat miotik. Ini nanti supaya tidak menyebabkan tekanan pada mata terlalu berat. Terus bisa juga dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C atau vitamin A. Itu contohnya seperti wortel ya. Itu baik untuk kesehatan mata. Selanjutnya bisa dengan memilih makanan-makanan yang bergizi. Terus selalu memperbanyak porsi makan, ada sayur dan juga buah-buahan supaya ini tidak menyebabkan sembelit dan pencernaan tetap berjalan dengan lancar. Baik, ini yang sudah saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya Bu ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai penyakit katarak, kemudian saya mau evaluasi terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu sama Mbaknya ini sudah tahu apa sih katarak itu? Bisa jelaskan pengertiannya? Penyakit mata pada usia lanjut karena penuaan. Itu sudah bisa bagus ya Bu ya. Nah, untuk tanda dan gejalanya bagaimana Bu? Yang Ibu ketahui apa aja? Itu sebenarnya kabur ya Bu. Nah, itu juga bisa ya Bu ya. Bagus, itu jawabannya benar. Bagaimana untuk cara perawatan dari katarak? Mengkonsumsi obat sesuai aturan, mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan obat. Ya, itu juga benar ya Bu ya. Terima kasih untuk segala partisipasinya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Ini sekarang saya akan mengajarkan Ibu sama Mbaknya ini tentang Huygens imagery. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Huygens imagery. Huygens imagery itu adalah teknik distraksi untuk melakukan imajinasi terbangun. Ini nanti bisa untuk membuat tubuh menjadi rileks dan biasanya bisa untuk meregangkan otot-otot supaya lebih nyaman. Adapun tujuannya ini nanti bisa untuk menghilangkan rasa sakit, untuk mengurangi rasa nyeri. Ini nanti prosedurnya saya akan menjelaskan ke Mbaknya sama Ibu
ibunya untuk berbaring atau setengah duduk, nanti bisa merilekskan otot-ototnya selagi sudah dalam posisi nyaman, kemudian bisa memejamkan mata. Nanti saya akan menghidupkan musik terapinya. Setelah itu nanti saya akan menyuruh Bu sama mbaknya untuk membayangkan sedang berada di tempat-tempat yang indah, tempat yang diinginkan, tempat manapun, entah itu di pegunungan, pantai, seperti itu. Setelah itu nanti bisa Bu sama mbaknya tarik nafas dalam dari hidung, lalu nanti dalam hitungan 1, 2, 3 ditahan, lalu dikeluarkan melalui mulut secara perlahan. Seperti itu ya Bu. Nah, ini nanti kira-kira sambil waktu selama 10 menit. Rikon, apakah Ibu sama mbaknya bersedia? Saya siapkan dulu musiknya. Baik, dengan posisi setengah duduk seperti ini, apa sudah nyaman? Mbaknya sudah nyaman? Sudah. Kemudian mbaknya sama ibunya bisa memejamkan mata, kemudian membayangkan sedang berada di tempat yang indah. Setelah itu saya akan menghidupkan musik terapinya. Bayangkan sedang berada di tempat yang indah. Kemudian bisa tarik nafas yang panjang lewat hidung. Kemudian tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas panjang lagi. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Sembari tarik nafas, pikirkan sedang berada di tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang menenangkan, yang membuat tubuh menjadi rileks. Tarik nafas dengan panjang lewat hidung, tahan, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas panjang lagi, tahan dengan hitungan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas panjang lagi, tahan dengan hitungan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Bayangkan sedang berada di tempat yang indah dengan orang-orang yang disayangi. Bayangkan sedang melakukan hal-hal yang menyenangkan, membuat hati merasa bahagia. Tenangkan pikiran, rilekskan semua otot-otot yang ada di badan. Tarik nafas lagi pelan-pelan, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas panjang lagi, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Baik, buka mata kembali. Bagaimana perasaannya setelah melakukan tindakan imajinasi tadi? Bagaimana perasaannya Bu? Biasa. Udah agak mendingan ya. Banyak report? Saminya bisa dilakukan ketika misalkan sedang merasa sakit atau ada nggak enak badan, terus merasa cemas atau nyeri, itu bisa dilakukan teknik ini untuk mengurangi rasa nyeri seperti itu. Ini juga bisa dilakukan di rumah secara mandiri, secara rutin setiap hari juga bisa. Untuk hari ini terima kasih. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, saya minta maaf. Untuk itu saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika telah menyita waktu panjenengan nggih. Saya harap semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk keluarga.